Halo guys, balik lagi nih dengan gue di channel favorit kalian, Boom Movie. Dan kali ini gue akan melanjutkan kelanjutan dari alur cerita film Attack on Titans yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Jadi buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton dulu guys, agar kalian bisa paham dengan alur cerita lengkap dari film ini. And then ayo kita dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, follow juga ya akun Instagram pribadi gue, ya agar kita semakin akrab. And let's editor putar molennya. Dan di saat Titans itu menghadap langsung ke mata Mikasa, Titans itu pun langsung jatuh pingsan. Ternyata di dalam tubuh Titans aneh itu terdapat Eren yang tubuhnya kembali utuh. Di sini Eren masih terlihat pingsan, sedangkan tubuh Titansnya menguap dan lenyap begitu saja. Pada awal film terlihat seorang pria yang bernama Grisha Yeager. Di sini dia sedang melakukan eksperimen untuk menyuntikkan anaknya sendiri, yaitu Eren Yeager. Di sini Grisha ditemani oleh Sauda untuk melakukan eksperimen itu kepada anaknya. Lantas tak lama datanglah istri Grisha yang mencoba untuk menghentikan eksperimen suaminya itu. Namun Grisha berkata kalau ini demi kebaikan umat manusia ke depannya. Lantas tak lama terdengar suara gedoran pintu dari luar. Grisha dan Sauda pun panik lalu menyembunyikan Eren. Di sini Eren kecil melihat beberapa anggota militer yang mengobrak-abrik rumahnya dan merenggut kedua orang tuanya. Terlihat juga sosok Jenderal Kubal dalam rombongan tersebut. Oke, next. Di masa kini Eren terlihat sedang diikat oleh para anggota militer karena sebelumnya dia berubah menjadi Titans. Lantas Kubal pun bertanya, siapa dia sebenarnya? Manusia atau Titans? Lalu dengan tegas Eren pun berkata kalau dia adalah manusia. Namun Kubal berkata kalau manusia biasa anggota tubuhnya terputus dan tidak mungkin bisa kembali lagi. Namun seperti yang kita tahu, kalau sebelumnya tangan dan kaki Eren terputus setelah bertarung dengan Titans, namun bisa kembali utuh. Lantas di sini Kubal tetap ingin menghukum mati Eren. Namun Armin datang untuk mencegah eksekusi itu. Dia pun berkata kalau meskipun Eren adalah Titans, namun dia tetap berada di pihak manusia. Dan Erenlah satu-satunya harapan terakhir bagi umat manusia. Lantas Mikasa pun teringat kalau dulu mereka bertiga pernah menemukan rudal bekas yang terbengkalai. Dia berpikir kalau pasti bisa menggunakan rudal itu untuk menambal dinding yang bolong. Lalu tak disangka Kubal justru menuduh Armin adalah faksi pemberontak karena dia menemukan sorban yang sama seperti yang dipakai oleh orang-orang misterius yang mencoba untuk mencuri truk mereka. Kubal menemukan sorban ini di camp pasukan pengintai. Lalu dia pun menjelaskan kalau di balik tembok ini terdapat faksi pemberontak yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Dan siapapun yang menentangnya, Kubal akan menganggap kalau orang itu adalah pemberontak. Lalu Mikasa yang pening mendengar bacotan Kubal, dia pun mengeluarkan pedangnya dan tak lama datanglah Kapten Sauda. Dia pun berkata kalau Eren bisa sangat berguna bagi mereka karena jika dilatih Eren pasti bisa menggunakan kekuatannya secara sadar. Banyak omong loh. Kubal pun langsung menembak Sauda dan berkata kalau Sauda adalah seorang pembohong. Sauda yang sekarat pun berbisik dengan pelan kalau Kubal lah yang telah membunuh kedua orang tua Eren. Mendengar hal itu Eren pun sangat marah. Lalu tiba-tiba mendadak dari atas sana muncullah Titans yang aneh. Bentuk Titans ini sama seperti bentuk Titans Eren, namun dia memiliki kulit yang lebih keras, dilapisi oleh armor. Titans ini mengamuk dan membantai habis siapapun yang mencoba menyerangnya. Namun dia berhenti ketika melihat Mikasa.
Lantas Titans ini pergi sambil membawa Eren keluar dari tempat itu. Singkat cerita, Armin terlihat sedang menguburkan Sauda. Lantas Hanji berkata kalau misi mereka berikutnya adalah menggunakan bekas rudal itu untuk menghancurkan dinding bagian atas agar runtuhannya bisa menambal dinding bagian bawah yang jebol itu. Lalu mereka pun bersiap untuk melanjutkan misinya. Namun di sini Mikasa meminta maaf kepada Armin atas sikapnya yang dingin selama ini. Di sini Mikasa juga ingin ikut bersama rombongan. Armin pun senang mendengarnya. Di sisi lain, Eren terbangun di ruangan yang aneh. Di sana juga sudah ada Shikishima yang sudah menunggu Eren terbangun. Eren pun bertanya mengapa dia berada di tempat ini. Shikishima pun berkata kalau dia menyelamatkan Eren dari cengkraman Titans yang sebelumnya menangkapnya. Shikishima pun bercerita bahwa dahulu kala beberapa ilmuwan menciptakan senjata biologis yang mampu merubah manusia biasa menjadi raksasa. Dan 100 tahun lalu entah mengapa serum biologis itu menyebar secara luas, lalu dengan luar biasa menginfeksi ribuan bahkan jutaan orang di dunia ini, hingga manusia yang tersisa hanya bisa berlindung di balik dinding. Pemerintah membuat aturan-aturan yang tidak berpihak pada masyarakat. Pemerintah pun membuat ruangan-ruangan yang seperti Shikishima dan Eren tempati saat ini untuk mengeksekusi setiap orang yang menentang kebijakan pemerintah. Shikishima lalu bertanya, apa yang akan dilakukan mereka saat sebelum kejadian 2 tahun lalu? Eren pun menjawab kalau mereka akan melakukan ekspedisi keluar tembok karena stok makanan sudah habis. Shikishima pun menjelaskan kalau waktu kejadian itu orang-orang tidak menghiraukan aturan-aturan dari pemerintah dan sudah tidak ada lagi yang takut dengan ancaman para Titans. Lalu secara bersamaan muncullah para Titans yang menjebol tembok lalu kembali menebar teror. Lantas Shikishima berkata kalau rencana pemerintah untuk menambal tembok jebol itu hanyalah omong kosong belaka, dan para pasukan yang dikirim itu hanya akan mati sia-sia agar membuat masyarakat semakin takut dengan ancaman Titans dan kembali tunduk kepada pemerintah. Di sini Eren adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia karena dia spesial, dan ketika berubah menjadi Titans Eren masih memiliki kesadaran. Lantas Shikishima pun mengajak Eren ke suatu tempat. Di sana Shikishima ternyata adalah pemimpin dari kelompok pemberontak. Terlihat kalau senjata yang mereka gunakan lebih canggih, karena itu adalah senjata peninggalan Perang Dunia I yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah selama ini. Dan Shikishima pun berhasil mencuri senjata-senjata itu. Lalu Shikishima pun mengajak Eren untuk bergabung bersamanya dan berhenti menjadi hewan ternak yang hanya bersembunyi di balik dinding. Di sisi lain, rombongan Armin telah sampai di tempat rudal terbengkalai itu, dan mereka pun memindahkan rudal itu ke dalam truk untuk menuju dinding. Di dalam perjalanan mereka dihalangi oleh sebuah tank. Ternyata itu adalah pasukan pemberontak. Di sini Eren berkata kepada teman-temannya kalau Shikishima telah menyelamatkan hidupnya. Shikishima pun berjalan mendekati rudal yang mereka bawa itu. Shikishima pun berkata kalau saat ini dia mengambil alih rudal ini untuk menjebol dinding dari dalam dan membiarkan para Titans masuk dan mengamuk, karena Shikishima akan menjatuhkan pemerintahan dengan satu serangan. Mendengar hal itu Eren pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Shikishima, karena sedari awal Eren ingin menambal tembok itu, dan dia tidak setuju dengan Shikishima yang justru ingin menjebol tembok itu, yang akan menambah banyak korban nyawa hanya untuk menggulingkan pemerintah. Shikishima tidak peduli dengan hal itu karena dia ingin hidup bebas, dan orang-orang yang hanya diam ketika ditindas itu sama saja menambah keadaan semakin memburuk, karena musuh mereka yang sebenarnya bukanlah Titans, melainkan pemerintah yang mengendalikan ketakutan mereka semua. Eren yang tidak terima dengan keputusan Shikishima pun menghunuskan pedangnya dan mencoba untuk adu gelut dengan Shikishima. Namun sia-sia aja lur,
Eren bisa dengan mudah ditumbangkan dengan Shikishima. Lantas Mikasa pun menampar pipi Shikishima. Namun di sini Shikishima juga menjatuhkan Mikasa dan menendang tubuhnya. Eren pun semakin marah melihat kelakuan Shikishima. Dia pun kembali mengajak gelut Shikishima. Lalu di saat Shikishima ingin menebas Eren, di sini Armin dari belakang mengancam Shikishima untuk melepaskan Eren, atau kalau tidak dia akan meledakkan rudal ini. Namun Shikishima tidak peduli dengan hal itu, dan tiba-tiba mendadak melintaslah sebuah kabel melewati Shikishima. Ternyata itu adalah Sanaki. Dia pun menyuruh Eren dan yang lainnya pergi sementara dia akan menahan Shikishima di sana. Di sini Sanaki berusaha merobohkan gedung yang ada di belakang pasukan Shikishima. Namun Sanaki ditembaki oleh pasukan Shikishima. Dan di titik darah penghabisan akhirnya Sanaki bisa merobohkan gedung itu, yang membuat pasukan Shikishima tertimpah dan meledaklah misil-misil yang ada di sana. Di sisi lain, Armin yang lainnya pun berhasil pergi dari tempat itu. Namun tak disangka Shikishima berhasil mengikuti truk mereka. Shikishima pun menjelaskan kalau di dunia ini bukan hanya Eren yang spesial. Lantas dia pun menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya pun mulai bereaksi. Terlihat bahwa Shikishima juga bisa berubah menjadi Titan sama seperti Eren. Namun Titan Shikishima memiliki tubuh yang lebih keras, yaitu Armor Titans. Lalu Eren pun terkejut melihat kalau ternyata Titan Shikishima sendiri yang sebelumnya telah menculik dirinya. Lantas Eren pun mencoba untuk menusuk jantungnya, namun dihentikan oleh Jin, karena mungkin saja itu hanyalah trik Shikishima. Dan belum tentu juga jika Eren melakukan hal yang sama seperti Shikishima, dia akan berubah menjadi Titans. Lantas Jin pun mengajak yang lainnya untuk menghadapi Shikishima. Di sisi lain terlihat para Titans liar menghampiri mereka. Namun di sini Titan Shikishima dengan mudah menghadapi para Titans liar itu. Lantas Eren dan yang lainnya pun mulai bergerak. Sasha memanah mata Shikishima, sedangkan Mikasa sempat tertangkap namun dia berhasil lolos. Di bawah Eren menebas kaki Shikishima hingga terjatuh. Dan di saat Jin ingin menebas tengkuk leher Shikishima, namun pergerakannya ketahuan. Eren pun melompat dan menyelamatkan Jin. Lantas karena itu Eren terkena pukulan hingga menembus tembok gedung. Dan di saat Shikishima ingin mengambil rudal itu, tiba-tiba Eren pun berubah menjadi Titans. Lalu mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Shikishima berhasil menendang tubuh Eren dengan sangat mudah. Lantas Eren pun mengambil sebilah besi untuk menebas tubuh Shikishima. Dan di saat Shikishima terkena besi itu, Eren pun meluncurkan senjata pamungkasnya. Yang membuat Shikishima tumbang tak berdaya. Singkat waktu, Titans Eren pun mengambil rudal itu untuk diletakkan di atas dinding agar menambal dinding bawah yang jebol. Di sini Eren pun memanjat dinding itu karena masih sangat tinggi untuk Titan seukuran Eren. Dan di belakangnya mereka semua ikut memanjat menggunakan terti manuver gear. Di tengah jalan Eren menancapkan rudal itu dan perlahan tidak sadarkan diri. Dengan bergelantungan di rudal itu Eren pun hampir terjatuh. Lantas Mikasa pun melompat dan menancapkan pedangnya ke tungkuk leher Titans Eren, yang menancap ke pipi Eren yang berada di dalam tubuh Titansnya. Lantas Mikasa pun berkata kalau dulu Eren pernah berjanji akan mengajaknya melihat lautan. Jadi lu jangan mati dulu, Lur. Lantas Eren pun mulai sadar dan kembali memanjat dinding itu untuk menancapkan rudal itu sesuai dengan titik tempat yang ditentukan. Setelah misi dilakukan, tubuh Titans Eren sudah mulai menguap dan Eren pun kembali menjadi wujud manusia.
Di sini Armin sedang mengutak-ngatik rudal itu untuk mengatur hitungan mundur agar rudal itu bisa meledak. Tak lama terlihat di atas sana ada Jenderal Kubal yang ingin mereka menyerahkan Eren kepadanya, atau Kubal akan membunuh mereka semua. Namun Armin tidak ingin menyerahkan Eren karena kesal Sasha memanah leher Kubal berkali-kali. Dan tak disangka tubuh Kubal pun bereaksi, yang membuat Kubal berubah menjadi sosok Titans. Yang bahkan sangat besar. Sosok Titans Kubal itu lebih tinggi dari tembok ini. Dan ternyata Titans Kubal adalah Titans kolosal yang dulu 2 tahun lalu menghancurkan tembok itu hanya dengan 1 kali tendangan saja. Ternyata benar apa kata Shikishima, kalau musuh mereka yang sebenarnya adalah pemerintah itu sendiri. Lantas di sini Eren, Mikasa, dan Jin bersama-sama menyerang Titans Kubal dengan tertib manuver gear. Di dalam pertempuran ini Titans kolosal milik Kubal memukul tubuh Jin hingga hancur tak tersisa. Di sisi lain Sasha membawa Armin menjauh dari sana. Dan di sini Hanji menembak Titans Kubal dengan bazooka yang berhasil dia curi dari kelompok Shikishima. Melihat kesempatan itu, Eren pun menuju ke tungkuk leher Titans kolosal. Dengan menahan hawa panas yang keluar dari tubuh Titans kolosal itu, Mikasa pun datang dan mengajak Eren untuk pergi karena sebentar lagi rudal yang tadi mereka pasang akan meledak. Namun setelah waktu berhenti, rudal itu tidak kunjung meledak. Itu dikarenakan detektor waktu sudah rusak setelah disentuh oleh Titans kolosal. Mikasa pun melompat untuk memperbaiki rudal itu. Namun datanglah Shikishima yang ternyata masih hidup. Dia pun berkata, "Percuma aja kalau lo tambal dinding yang berlubang itu, karena nanti juga tetap aja rusak oleh Titans kolosal." Lantas di sisi lain Eren pun berusaha membedah tubuh Titans kolosal. Dan dia mencoba untuk membunuh Kubal yang berada di dalam tubuh Titans kolosal. Namun Titans kolosal itu berhasil menangkap tubuh Eren dan menghempaskannya. Lalu secara mengejutkan Shikishima telah berhasil berubah menjadi sosok Titans Armor. Dia pun memanjat tembok itu sambil membawa rudal, lalu menancapkan rudal itu ke dalam mulut Titans kolosal. Seketika itu ledakan rudal itu menghancurkan kepala Titans kolosal, dan ledakan kedua pun menghancurkan tembok itu. Di sini Mikasa melompat untuk menyelamatkan tubuh Eren yang terhempas. Dan karena ledakan tadi, sisa-sisa reruntuhan itu berhasil menutup lubang yang berada di bawah. Misi mereka pun berhasil. Lantas di atas sana Eren dan Mikasa melihat lautan yang sangat luas di balik dinding itu. Namun Eren berkata kalau ini belum berakhir dan justru ini awal perjuangan mereka. Dan film pun berakhir. Oke guys, gimana? Seru abis kan film Attack on Titans ini? Jadi buat kalian, ayo support terus perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update film-film seru yang akan Boom Movie upload ke depannya nanti. And let's Boom Movie di sini. See you in the next film.